Baik anak-anak, setelah hari Senin kemarin kita bicara tentang faktor bilangan, kita akan bicara hari ini tentang faktor persekutuan. Nah anak-anak, kalau namanya faktor persekutuan, berarti bilangannya itu lebih dari 1, minimal 2, ya, baru bisa dikatakan persekutuan. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan faktor persekutuan itu? Faktor persekutuan itu adalah faktor-faktor dari bilangan-bilangan yang memiliki nilai yang sama. Nah, lalu bagaimana cara mencari faktor persekutuan itu? Nah, anak-anak, supaya kita memahami cara mencari faktor persekutuan, maka dengarkan dan ikuti pembelajaran berikut ini. Oke, anak-anak, siap? Berikutnya adalah cara mencari faktor persekutuan. Yang pertama, cari dulu faktor dari setiap bilangan. Yang kedua, cari faktor-faktor yang nilainya sama. Dengan memberi tanda lingkaran atau tanda yang lain, yang penting anak-anak mengerti dan memahami bahwa itu adalah nilainya sama. Nah, setelah anak-anak mengetahui faktor yang nilainya sama, baru langkah yang ketiga, yaitu anak-anak menjawab pertanyaan atau perintahnya. Itu anak-anak langkah-langkah cara mencari faktor persekutuan. Maka supaya lebih jelasnya, mari ikuti contoh yang Bapak berikan dan anak-anak mengikutinya dengan baik. Bagaimana? Sudah siap? Oke. Tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 16. Nah, mungkin anak-anak sudah ada yang tahu atau sudah mempelajari sebelumnya tentang faktor persekutuan ini. Ayo, siapa tahu? Baik, mari kita cari tahu bersama-sama ya. Langkah pertama adalah kita cari tahu dulu atau kita cari faktor-faktor bilangan dari 12 dan 16. Caranya yang 12 dulu ya. 12 itu dibagi 1 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Artinya 12 itu habis dibagi dengan 3. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, 12 juga dapat dibagi dengan 4. Ketemunya adalah 3. Nah, 12 itu tidak habis dibagi dengan 5. Maka kita lanjutkan 12 dibagi dengan 6. Ketemunya 2. Dan anak-anak, kalau anak-anak perhatikan pembagian itu, di situ ada pola pembagian terbalik. Maka kalau sudah ketemu 12 dibagi 6 sama dengan 2, itu kan sama kebalikannya dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka langkah yang terakhir tinggal mencari 12
12 dibagi 12, ketemunya adalah 1. Nah, dengan demikian dapat ditemukan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, sekarang kita cari faktor-faktor dari 16. 16 dibagi 1 sama dengan 16. 16 dibagi 2 hasilnya 8. Atau boleh dikatakan bahwa 16 habis dibagi 2, yaitu 8. Kemudian 16 itu tidak habis dibagi dengan 3. Karena tidak habis dibagi dengan 3, maka 16 dilanjutkan dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 4. Nah, 16 tidak dapat dibagi dengan 5, tidak dapat dibagi dengan 6, dan juga tidak dapat dibagi dengan 7. Maka 18 hanya bisa dibagi dengan 8. Jadi 16 dibagi 8 hasilnya adalah 2. Anak-anak, kalau anak-anak memperhatikan juga, di situ juga sudah ada pola itu, anak. Ada pola 1, 2, 4, 8. Kemudian ada pola kalau dinaikkan 2, 4, 8, 16. Nah, ini tinggal yang terakhir nih, nak, yaitu 16 dibagi 16. Hasilnya adalah 1. Nah, kalau sudah ketemu pola pembagian seperti itu, berarti sudah dapat ketahui tentang faktor dari 16, yaitu 1, 2, 4, 8, 16. Nah, jika sudah diketahui masing-masing faktor dari 12 dan 16, kita sekarang tinggal menentukan mana dari faktor-faktor itu yang nilainya sama. Nah, faktor yang nilainya sama dari 12 dan 16 adalah 1, 2, dan 4. Jadi, faktor persekutuan dari 12 dan 16 adalah 1, 2, dan 4. Nah, anak-anak, begitu cara mencari faktor persekutuan. Yaitu pertama kita bagi dengan bilangan asli, ya. Dan nanti akan ketemukan faktor-faktor dari bilangan dari suatu bilangan. Ya. Kemudian setelah dicari faktor-faktor bilangannya, baru kita cari mana yang nilainya sama. Jika nilainya sama, itulah yang menjadi faktor persekutuan. Nah, dari soal ini, soal tentang faktor persekutuan dari 12 dan 16 adalah ditemukan 1, 2, dan 4. Begitu anak-anak, semoga contoh yang pertama ini anak-anak semakin paham. Oke. Kita coba contoh yang kedua, anak-anak. Tentukan faktor persekutuan dari 18 dan 24. Faktor dari 18 antara lain 18 dibagi 1 sama dengan 18. 18 habis dibagi 2, hasilnya 9. 18 juga habis dibagi dengan 3, hasilnya 6. 18 tidak habis dibagi dengan 4 maupun 5.
Maka 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3. Nah anak-anak, jika sudah ada pola terbalik yaitu 3, 6 atau 6, 3 macam itu, tinggal menulis berikutnya saja, yaitu 18 dibagi 9 hasilnya 2. Berikutnya 18 dibagi 18 hasilnya 1. Nah, sekarang kita menemukan faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, berikutnya kita cari faktor dari 24. Caranya 24 ini kita bagi 1, hasilnya adalah 24. Berikutnya 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Selanjutnya 24 dibagi dengan 3 hasilnya 8. Dan berikutnya 24 juga habis dibagi dengan 4 hasilnya adalah 6. 24 tidak habis dibagi dengan 5, maka 24 dibagi dengan 6, hasilnya adalah 4. Nah anak-anak, di situ sudah ketemu pola pembagian 24 dibagi 4 sama dengan 6, dan 24 dibagi 6 sama dengan 4. Maka pembagian berikutnya adalah 24 dibagi 8 sama dengan 3. Yang sekarang 24 dibagi 12 sama dengan 2, dan 24 dibagi 24 sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah menemukan faktor dari 24, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, sekarang kita sudah menemukan faktor dari 18 dan 24. Kita cari angka-angka yang nilainya sama, yaitu berapa saja? Yaitu 1, 2, 3, dan 6. Selebihnya berbeda. Jadi faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, begitu anak-anak, dua contoh ini semoga anak-anak semakin paham tentang cara mencari faktor persekutuan. Mana ada yang ingin ditanyakan? Bagus kalau sudah jelas. Tapi kalau belum, mari kita ikuti contoh berikut ini. Baik anak-anak, dua contoh sudah Bapak berikan. Ini contoh yang ketiga. Semoga ini memperjelas pemahaman anak-anak tentang faktor persekutuan. Tentukan faktor persekutuan dari 28 dan 35. Nah, anak-anak dapat mencari faktor dari 28 secara langsung seperti di bawah ini. Faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Kemudian kita cari faktor dari 35, yaitu 1, 5, 7, dan 35. Nah, setelah kita menemukan faktor dari 28 dan 35, kita cari angka atau faktor yang nilainya itu sama. Nah, berdasarkan data itu,
faktor dari 28 dan 35 yang nilainya sama adalah yaitu 1 dan 7. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor persekutuan dari 28 dan 35 adalah 1 dan 7. Nah, begitu anak-anak cara mencari faktor persekutuan. Semoga penjelasan Bapak ini membuat anak-anak paham cara mencari faktor persekutuan. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama dengan Bapak. Semoga Bapak dapat membantu. Sekali lagi ini hanya sekedar cara. Kalau anak-anak tahu atau bisa mencari cara yang lain, dipersilahkan. Terima